98 meter. Dari Cawan sampai puncak tuh. Iya. 98 meter. Iya. Kalau dari dasarnya Lu jangan ngekencang gua dong. Dari dasar ke puncak 115. Iya. Sampai puncak emas 132. Sampai puncak emas tuh ya. Oke. Waduh. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sudah turun di Cawan. Oke guys, ini kita sudah di Cawannya nih. Di sini jadi kita berkumpul di Cawan dari puncaknya nih. Nah, ini merupakan dasar bawahnya nih. Yang ini terus ini nanti ke puncaknya sana. Wow, tinggi sekali. Ya, ini anak-anak dari sekolah Kemuliaan Bunda nih. Halo Dedek. Halo, siapa namanya? Aku. Florenza Gracelia Ferry. Kelas berapa? 2. Oh, kelas 2. Ya, ini kita mau lihat cawannya. Dari Cawan seperti apa ini. Oke teman-teman, ini dari cawannya nih. Aku akan putari cawannya nih. Ya, seperti inilah pemandangan kalau dari cawannya nih. Ya, ini dijaga juga nih seperti besi yang tadi di atas, agar pengunjung tidak langsung menentu dari ini nih. Aku pun nggak nyampe nih, nggak nyampe. Ini dari marmer ini ya, nggak nyampe. Untuk menjaga keselamatan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya jatuh ke bawah. Ya, ini adalah Masjid Istiqlal nih. Yang tadi dari atas terlihat jelas pula. Nah, ini cawannya juga sangat-sangat luas juga nih, lumayan nih. Astaga ya Tuhan. Tuh ke itu tuh sandung ceglokan. Ya, cuaca terbilang sangat cerah. Sangat cerah sekali hari ini untuk di tanggal 8 Mei 2024. Sangat cerah.
Ya, ini kita sudah kembali lagi nih di titik tadi aku awal muterin cawan. Nah, ini odong-odong nih. Untuk keliling-keliling sekitar lapangan Monas. Ya, ini dari SD Kemuliaan Bunda masih berkumpul di sini nih. Ini namanya Stephen. Temannya Jose itu. Nah, ini Fidel nih. Nah, ini mereka ingin melakukan sesi foto bersama nih. Dari Sekolah Kemuliaan Bunda. Ya, sepertinya habis ini akan ke museumnya nih untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Monumen Nasional. Oke, ini kita sudah mau turun ke bawah nih, tidak menggunakan lift tapi menggunakan tangga manual. Ya, kalau anak-anak yang berwisata pasti ramai. Ya, ini adalah antrian dari sekolah lain nih yang ingin naik ke atas. Ya, ini kita sudah turun dari cawannya nih. Sudah di depan. Sepertinya ingin masuk ke museum dulu nih. Ya, inilah penampakan dari bawahnya cawan nih. Melengkung sempurna. Disalut banget nih sama yang dulu bikin Monas nih. Para arsitek-arsiteknya ini sangat luar biasa ya. Ya, untuk masuk ke museumnya pintunya berada di belakang dari tadi pas keluar dari cawan. Jadi posisinya ada di sebelah sini nih. Tadi kita keluar cawan dari sana. Itu sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ya. Jadi ini pintunya yang menuju ke arah museumnya ya, dan ruang diorama nih, teman-teman. Ya, ini adalah beberapa koleksi yang ada di Museum Monumen Nasional nih. Ini kenang-kenangan dari DPRD Kabupaten Kebumen.
Ya, ini merupakan gambaran dari ukuran dari monumen nasional nih. Nah, tinggi dari dasar ke atas puncak dari emasnya ini, nah itu 132 meter. Nah, ini kalau dari cawan dari dasar sini nih ke puncak dari tadi kita berada nih ya. Kita berada tadi di sini 115 meter. Dari nggak cawan dong. Dari ruang dari bawah iya. Ini dari A apa? Museum sejarahnya. Iya. Nah, kalau dari cawan, Nah, ini adalah foto dari Presiden Indonesia pertama nih, Insinyur Soekarno. Merdeka. Ayo kita mau lihat ada apa di atas. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Aduh, luar biasa semangatnya nih. Baik, itu adalah rekaman asli suara Presiden pertama Indonesia untuk membacakan Deklarasi Proklamasi. Dibacakannya di mana? Di depan halaman rumahnya Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timuraya nomor 56 Jakarta. Dibacakannya oleh Bung Karno pada saat itu hari Jumat jam 10 pagi. Nah, itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Jadi Bung Karno membacakan teks proklamasi itu di hari Jumat jam 10 pagi. Nah, tepat di depan teman-teman semua ini adalah pintu gapura kemerdekaan. Jadi di ruang kemerdekaan ini ada 4 bagian atau 4 sisi. Itu masing-masing setiap sisinya mempunyai atribut. Jadi 3 sisi diantaranya atribut ini dilapisi oleh emas dengan bobot 22 kg. Salah satunya pintu gapura ini yang berbentuk seperti wajah barong, mempunyai 2 mata dan hidung satu mulut, kemudian terbuka lebar di dalamnya menyimpan tulisan teks proklamasi yang sudah diperbesar sebanyak 4 kali. Nah, teks proklamasi juga punya ada 2 nih. Yang pertama namanya konsep. Kenapa disebut konsep? Karena tulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno dan ada beberapa kata yang dicoret atau diganti. Setelah selesai barulah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Dan yang dibacakan pada saat membaca teks proklamasi adalah yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Nah, seperti ini bentuknya teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat 17 Agustus tahun 1945. Dan yang tadi kita dengar itu adalah rekaman suara beliau asli, tetapi bukan pada tahun 1945. Beliau merekam ulang suaranya pada tahun 1950, 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Alasannya kenapa? Karena pada tahun 1945 posisinya tidak memungkinkan untuk merekam suaranya Insinyur Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Nah, itu untuk menjelaskan tentang pintu gapura. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dibangunnya Monumen Nasional atau lebih dikenal dengan Monas. Singkat saja, Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 sampai dengan 1967. Selama 6 tahun proses pembangunan Monas ini menghabiskan biayanya sebanyak 7 miliar rupiah. Nah, Monas digagas, pembangunan Monas ini digagas atau menggagas Monumen Nasional ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Tetapi idenya bukan dari beliau. Yang mempunyai ide untuk membangun tubuh Monumen Nasional adalah Bapak Sarwono Martokusumo. Nah, karena beliau bukan seorang tokoh, tapi kedekatan dengan Insinyur Soekarno, ini tersebut disampaikan kepada Insinyur Soekarno untuk membangun tubuh Monumen Nasional. Akhirnya Insinyur Soekarno memutuskan untuk menggagas membangun tubuh Monumen Nasional. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang kedua untuk mengenang hari proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga untuk mendidik generasi sekarang dan yang akan datang untuk tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Itulah salah satu tujuan utama dibangunnya Monumen Nasional. Lalu Monas ini dulu nggak dibuka untuk umum. Jadi selesai tahun 1947 tidak dibuka untuk umum. Kunjungan ke Monas ini hanya tamu-tamu negara saja. Tapi karena antusias masyarakat yang sangat luar biasa untuk berkunjung ke Monumen Nasional ke dalam tubuh Monumen Nasional ini, akhirnya Monas dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Saat itu yang membuka untuk umum adalah yang paling adalah Bapak Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada saat itu. Nah, Monas ini mempunyai luas area yaitu 80 hektar dan mempunyai ketinggian 132 meter dari permukaan tanah sampai ujung pasnya. Nama Monas itu namanya adalah Indah Api Kemerdekaan. Kenapa dinamakan Indah Api Kemerdekaan? Karena mengartikan adalah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Bentuknya seperti api yang membara, menandakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tidak pernah padam untuk tetap semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indah Api Kemerdekaan itu terbuatnya dari bahan perunggu dengan berat 14,5 ton atau 14.500 kg. Barulah diapisi oleh Mas dengan bobot emasnya yaitu 50 kg. Nah, tadi untuk teman-teman yang dari SMP ada tugasnya. Nah, tugasnya boleh saya pinjam satu kertas. Saya bantu untuk menjawab ya. Ada yang susah, ada yang kira-kira nggak tahu jawabannya nomor berapa? Ini belum diisi. Siapa yang pertama coba dan pembangunan Monumen Nasional? Pertama coba adalah yang kesempatan sebagai pengganti pembangunan Monumen Nasional. Pemerintah apakah yang ditampilkan di area Monumen Nasional? Di area mana kawasan atau di dalam tubuh Monumen Nasional? Pada semuanya di dalam tubuh Monumen Nasional ada juara di area Monumen Nasional untuk mengambil tawaran-tawaran dari Indonesia. Monumen dalam Monas. Dia Ya, ini merupakan teks proklamasi nih. Cuma kalau di kamera nggak terlalu terlihat jelas. Nah, ini adalah peta dari Negara Kesatuan Republik Indonesia nih, negara kita tercinta. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini sepertinya anak-anak sudah selesai dan Kakku juga mau lanjut turun nih untuk melihat ruang diorama yang ada di bawah. Dan sebelumnya nih aku mau kasih lihat juga, ini merupakan teks proklamasi nih. Duplikat dari teks proklamasi.